lihat ada beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti faktor yang dari dalam diri siswa itu sendiri, karena memang dia kurang termotivasi untuk belajar. Banyaknya media sosial yang sekarang seperti penggunaan gadget atau HP, jadi anak tersebut lebih suka untuk bermain game. Hanya mungkin pengawasan orang tua karena sibuk bekerja, jadi anak itu tidak pernah ditanyai apakah sudah belajar atau belum. Jadi anak itu merasa bebas. Kesadaran orang tua untuk membantu membimbing anaknya terkait dengan pendidikan. Metode-metode yang digunakan jarang divariasikan, medianya juga jarang dirubah-rubah, sehingga siswa jenuh, kurang tertarik dan kurang termotivasi. Ada beberapa faktor mungkin yang menyebabkan rendahnya keaktifan siswa dalam belajar di kelas, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, contoh dari faktor internal itu biasanya berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Misalnya, bagaimana keadaan kesehatan siswa tersebut pada saat proses pembelajaran, kemudian bagaimana motivasi maupun minat belajar siswa tersebut terhadap pelajaran yang sedang berlangsung. Adapun faktor eksternalnya, misalnya berasal dari luar diri siswa, bisa saja dari proses pembelajaran, misalnya dari media pembelajaran, metode pembelajaran yang digunakan oleh guru. Misalnya guru hanya menggunakan metode ceramah saja, mungkin itu bisa membuat siswa itu bosan dalam belajar sehingga tidak memiliki rasa ingin merespon pembelajaran yang sedang berlangsung. Terkait tentang minat membaca siswa yang masih rendah, ini tidak hanya terjadi di kelas rendah, terjadi juga di kelas tinggi. Kemungkinan adanya mungkin pojok baca yang kurang menarik untuk siswa, kemudian buku yang tersedia di pojok baca itu kurang menarik untuk siswa, kemudian bisa juga itu terjadi karena model, ya, jadi tidak ada model yang ditiru untuk dia tentang kebiasaan membacanya gitu. Dengan membaca siswa rendah, hal itu disebabkan karena salah satu faktornya itu pengaruh teknologi yang sekarang sedang berkembang. Misalnya siswa itu kecenderungannya sekarang lebih main HP, istilahnya hanya senang main game. Kemudian mereka juga bisa memperoleh informasi secara instan melalui internet tanpa harus susah-susah membaca buku. Di samping itu, mungkin di sekolah itu buku-buku yang disediakan masih terbatas dan tidak cukup menarik untuk dibaca. Misalnya dalam proses pembelajaran pun minat baca siswa rendah apabila guru-guru hanya menyodorkan bacaan-bacaan yang misalnya tanpa ada gambar-gambar yang membuat siswa itu tertarik untuk membaca. Siswa itu tidak mendapatkan dasar di pendidikan usia dini. Artinya tanpa pendidikan usia dini, mereka memang betul-betul mulainya dari awal di sekolah dasar ini, mulai dari awal pengenalan huruf, bagaimana cara menulisnya, dan bagaimana cara mengucapkan. Siswa mengalami kesulitan untuk membaca disebabkan karena daya ingat ataupun kemampuan siswa dalam menggabungkan suku kata, kalimat itu masih rendah. Siswa itu mungkin lebih senang bermain karena faktor lingkungan juga tidak mendukung. Itu kurang diberi kesempatan lah di dalam berlatih untuk membaca. Bisa tidak didukung oleh guru itu sendiri, misalnya guru tidak memberi perhatian lebih terhadap siswa yang belum mampu membaca. Ditanya orang tua pun sama sekali tidak memperdulikan bahwa anaknya sendiri itu belum bisa membaca. Interaksi dengan orang tua, kemungkinan itu karena dari orang tua tersebut yang lebih menyerahkan siswanya ke sekolah, jadi kurang adanya pengertian dari orang tua bahwa di
sekolah itu juga ada pelibatan terhadap orang tua siswa. Si guru dan orang tua siswa yang masih sangat terbatas itu disebabkan karena orang tua siswa itu kecenderungan memiliki kesibukan. Seperti mereka sibuk bekerja, nah pekerjaan mereka pun beraneka ragam, ada yang jadi petani, jadi buruh, kemudian kuli bangunan. Tapi karena kesibukan mereka tidak sempat memperhatikan perkembangan anak mereka. Beberapa guru yang melaksanakan pembelajaran inovatif ya, yang mengarah ke mungkin lebih menggunakan TK dan lain sebagainya sudah ada, cuma memang belum semua. Ini terjadi karena mungkin satu, terbatasnya sarana dan prasarana, yang kedua mungkin kemampuan guru itu sendiri terhadap TIK masih kurang. Pendidiknya yang referensi pembelajaran inovatifnya masih sedikit, lebih cenderung pada pembelajaran yang konvensional, yaitu pembelajaran dengan metode ceramah, dengan penugasan kelompoknya, tidak disertai dengan inovasi-inovasi yang menggunakan satu metode pembelajaran inovatif, apakah itu kontekstualnya, apakah itu strategi. Karena kemampuan guru di dalam menerapkan atau menguasai model-model pembelajaran masih terbatas, ditambah lagi guru masih terbiasa menggunakan metode ceramah. Terbatasnya sarana dan prasarana, yang kedua mungkin kemampuan guru itu sendiri terhadap TIK masih kurang. Penyebab guru belum memaksimalkan penggunaan media TIK dalam proses pembelajaran itu bisa disebabkan karena berasal dari kemampuan guru itu sendiri. Guru saja belum memiliki kemampuan TIK yang memadai sehingga tidak bisa menerapkan dalam proses pembelajaran. Ditambah lagi mungkin guru kurang memiliki motivasi atau minat untuk mengembangkan kemampuan TIK dalam proses pembelajaran.